Hari kedua blokade Amerika Serikat, sejumlah kapal tanker minyak tertahan di Selat Hormuz. Amerika Serikat memberlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menjelaskan bahwa operasi ini bersifat selektif, hanya berlaku bagi kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memperingatkan bahwa setiap kapal angkutan laut Iran yang mendekati blokade akan segera dilenyapkan. Ya, pemirsa, kawanan geng motor melakukan aksi kekerasan terhadap seorang warga di jalan di kota Cimahi, Jawa Barat. Tak berselang lama, polisi meringkus belasan pelaku penyerangan. Viral di media sosial, kawanan geng motor menyerang seorang warga di Jalan Amir Mahmud, kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu dini hari. Korban diserang dengan berbagai senjata tajam. Para pelaku langsung melarikan diri usai korban yang sudah terluka dan tak berdaya. Tak perlu waktu lama, Satreskrim Polres Cimahi mengamankan 12 pelaku dari 40 motor yang terlibat. Ironisnya, mayoritas para pelaku masih pelajar. Sementara korban alami luka di sekujur tubuhnya, mendapat perawatan medis di rumah sakit. Perkembangan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena tidak menutup kemungkinan akan bertambah jumlah pelaku yang ada, mengingat dari beberapa dokumen yang kami punya, baik melalui CCTV dan juga keterangan beberapa pelaku maupun saksi sekitar, itu kurang lebih ada 40 motor atau jumlahnya bisa kurang lebih hampir 100-an. Kini, polisi masih mengejar para pelaku geng motor lainnya. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, meski sudah ditertibkan berkali-kali, namun keberadaan Pak Oga di Cengkareng, Jakarta Barat muncul kembali. Dalam penertiban kemarin, sejumlah pengatur lalin liar itu berontak terjaring razia petugas. Pengatur lalu lintas di persimpangan atau sering disebut Pak Ogah meronta ketika dirazia petugas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah Pak Ogah lainnya juga berontak, bahkan berupaya kabur ketika penertiban. Sejumlah Pak Ogah lainnya juga berontak, bahkan berupaya kabur saat ditertibkan oleh petugas gabungan. Meski telah ditertibkan berulang kali, Pak Ogah tetap saja kembali, terutama di pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng. Namun pada razia hari itu petugas menangkap 7 orang Pak Ogah. Seluruhnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk dibina. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral aksi pungutan liar sejumlah preman di tempat wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur. Pengunjung diminta membayar 20 hingga 50 ribu rupiah jika ingin menikmati pemandangan air terjun dari bawah. Melaku. Ayo, asuransi melaku. Lihatnya itu bayar lek bayar aja dilebokno. Ayo. Apa masuk. Kano tiket nih. Apa? Ibu. Kak, tiket ambil. Itu. Aksi pungli yang dilakukan sejumlah orang kepada pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang viral di media sosial. Dalam rekaman video ini, nampak sejumlah orang yang diduga preman kampung meminta para pengunjung wisata untuk membayar 20 hingga 50 ribu rupiah jika ingin menikmati pemandangan air terjun dari bawah. Padahal para pengunjung sudah membayar tiket masuk di loket resmi dari pengelola yang berada di pintu masuk wisata. Anggota Polres Lumajang merespon cepat aksi yang meresahkan wisatawan ini, meringkus 4 orang yang diduga preman kampung. HP-nya lepas, HP-nya taruh. Iya, Pak. Iya. Saya bawa ke Polda sekarang. Saya bawa ke Polda. HP-nya taruh. Jangan nuruk. Bentar, Pak. 4 orang yang diduga preman langsung digelandang ke Polres Lumajang.
pungli yang dirasakan beberapa orang terkait dengan tiket yang di lokasi wisata Tumpak Sewu. Kemarin diadakan pengecekan dari Polsek juga bergabung dengan Polres, didapati ada 4 orang yang kita amankan di Polres Lumajang. Praktik-praktik pungli yang dilakukan oknum preman kampung ini dikhawatirkan akan merusak citra wisata air terjun Tumpak Sewu yang sudah terkenal hingga mancanegara. Polisi terus berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Eksekusi rumah di Surabaya berlangsung ricuh. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya terlibat saling dorong dengan sekelompok orang penjaga rumah. Eksekusi rumah berlantai di kawasan Jalan Rungkut Asri Barat Surabaya, Jawa Timur berakhir ricuh. Petugas jurusita PN Surabaya dan polisi terlibat saling dorong dengan sekelompok orang penjaga rumah. Eksekusi pengosongan ini mengacu pada Grocer Risalah Lelang tertanggal 24 Juli 2024 yang dibenarkan pemohon eksekusi Dev Pangestu Kasendalim. Setelah berhasil dibubarkan, polisi jurusita PN Surabaya langsung mengosongkan rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran 4,8 kg sabu asal Iran. Dalam kasus ini polisi menangkap 2 orang pengedar di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Sini di atas ini, biar banyak lihat. Dia kooperatif kok. Ini udah baik dia. Siap. Berapa banyak ini? Dia baik. Ini baik. Mantap ini dia. Baik. Penggerbekan ini terjadi di sebuah rumah di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Saat digeledah, polisi menemukan 4,8 kg sabu yang telah dikemas ke dalam beberapa paket ukuran. 2, handphone lu mana? Kumpul semua. 2, 3, 4. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menangkap 2 orang pengedar berinisial TP dan C. Dari hasil penyidikan, sabu seberat 4,8 kg ini dikirim dari seorang bandar dari Iran. Melalui perantara kurir, narkotika ini masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut pengakuan 2 orang yang kita amankan, bahwasanya barang bukti tersebut dipesan langsung kepada seseorang warga negara Iran yang berada di Iran. Ini adalah kejahatan internasional di mana barang bukti tersebut dikirim dari Iran melalui kurir melewati Bandara Soekarno-Hatta. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menyita 6 telepon genggam yang berisi data transaksi narkoba. Polisi kini tengah menyelidiki identitas kurir dan juga bandar yang keduanya merupakan warga negara Iran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.